Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwah, faya ayyuhal muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan nikmat, patut kita bersyukur di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Penguasa jagat raya. Allah memberikan kenikmatan di mana Allah memberikan kesempatan hidup di alam dunia. Semau kita melangkah, terserah kita mau kemana, melakukan apa saja, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah jamaah ikhwah yang dimuliakan Allah, ketika nikmat diberikan oleh Sang Maha Pencipta, sepatut dan sepantasnya lah pada kesempatan ini kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di belakang, masih banyak manusia yang sudah tidak bisa menggunakan nikmat Allah, bahkan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menggunakan nikmat-nikmat keberuntungan yang Allah berikan kepadanya. Jiwa kita pada saat ini adalah diberikan oleh Allah ketenangan, di mana kita bersyukur di hadapan Allah, di mana kita di hadapan Allah bersyukur untuk menikmati fasilitas-fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merenung di pagi yang cerah ini, tepatnya di pagi yang sangat cerah ini, tiada hujan pun matahari tidak terlalu panas. Allah memberikan kesempatan lagi Azza wa Jalla kita untuk memusahabah diri. Ketika kita musahabah diri, introspeksi diri kita, di mana kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jemaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Tetapi ada satu bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia. Ketika Nabi Adam alaihi salam diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita dipertemukan Allah dengan Siti Hawa pun mengelola bumi.
Allah senantiasa tahu bahwa manusia di muka bumi ini adalah tujuannya adalah untuk beribadah. Tetapi di samping itu pula bahwa bumi harus dikelola oleh manusia. Tetapi tujuan pertamanya adalah jangan lupa bahwa di hadapan Allah kita senantiasa untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan apa saja di alam dunia, itu terserah kita. Seperti ayat di atas tadi yang saya bacakan bahwa wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita melakukan di alam dunia apa saja yang kita lakukan. Boleh saja kita melakukan kehidupan dengan mencari nafkah yang banyak. Boleh kita melakukan dengan jabatan yang tinggi. Boleh kita melakukan ilmu yang banyak. Apa saja yang kita lakukan di alam dunia. Boleh saja kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Boleh saja kita melakukan perbuatan-perbuatan keji. Tetapi itu semua adalah bukan tujuan pertama kita hidup di muka bumi. Hidup di muka bumi adalah tujuannya adalah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jamaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita hidup di dunia itu adalah terserah kita, tetapi tidak keluar dari koridor Islam di mana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang harus kita ingat. Karena setiap kita melangkah, setiap kita melakukan suatu perbuatan, itu ada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan sunnah-sunnah Rasul, maka itu ada ganjarannya di hadapan Allah. Setiap kita melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang keji, mungkar, itu ada balasan dari Allah. Lalu apa dalam kehidupan ini yang kita banggakan? Ketika Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun dan sebesar apapun itu akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur ketika kita menjadi orang yang baik. Ketika kita menjadi orang yang bijak. Ketika kita menjadi orang yang senantiasa diteladani oleh para manusia-manusia yang lain. Patut kita syukuri. Sebab kenapa banyak manusia yang ingin seperti kita. Yang senantiasa ingin berubah tetapi cobaan Allah berikan kepadanya. Maka patut kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja yang kau dustakan, kata Allah. Tidak ada lagi yang bisa kau dustakan nikmatku, kata Allah. Karena nikmat Allah pada saat ini, sampai saat ini, begitu besar dan tidak bisa dihitung dengan apa saja. Andaikan laut menjadi tinta, andaikan ranting-ranting pepohonan yang ada di darat jadikan pulpen dan pena atau pena, maka tidak bisa untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang ingin berubah menjadi baik, ternyata itu adalah sulit bagi mereka. Jamaah ikhwah yang kan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjadi baik akan lebih baik. Orang yang belum baik kita doakan senantiasa berubah menjadi baik. Yang punya perbuatan keji dan mungkar, mereka akan berubah. Yang mempunyai hati yang kusut, mempunyai hati yang senantiasa dengki di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia sekalipun, kita doakan senantiasa mereka berubah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena manusia ini adalah makhluk yang senantiasa berubah-ubah. Mudah-mudahan iman kita ketika kita ingin berubah,
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini terkadang berkurang, terkadang pun lebih. Al-imanu yazdadu wa yanqusu. Iman itu terkadang berkurang dan kadang berlebih. Ketika iman kita sedang tinggi, maka kewajiban-kewajiban di hadapan Allah kadang-kadang melebihi target yang ingin kita kerjakan. Tetapi ketika iman kita rendah, serendah-rendahnya lebih dari itu, maka yang kita lakukan adalah selebih rendahnya dengan binatang. Jauh sekali dengan binatang. Itulah serendahnya manusia, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyesali perbuatan keji itu, ketika kita menyesali perbuatan kita di alam dunia ini, maka janji Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa ada maqam, ada tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan kebaikan dan kebaikan. Jemaah ikhwah yang dimuliakan Allah. Ketika kita sujud di hadapan Allah di tengah malam, wa minal laili fatahajjat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Apa janji Allah? Maqaman mahmud. Aku akan berikan derajat di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwah yang dimuliakan Allah, begitu besar ganjaran di hadapan Allah ketika kita salat sunnah 2 rakaat di malam hari. Maqaman mahmud. Setiap manusia menginginkan itu, tetapi karena tempatnya, karena waktunya adalah di tengah malam, lebih baik manusia tidur, lebih baik manusia main, lebih baik manusia mencari-cari kehidupan dunia di malam hari. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maqaman mahmuda, yaitu salatut tahajud. Begitu besar pahalanya salat sunnah ini. Salat sunnah yang paling tinggi di hadapan Allah, kata Rasulullah, adalah salat tahajud di malam hari. Jemaah ikhwah yang dimuliakan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Qur'annya juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku adalah dekat denganmu. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan permintaanmu kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ikhwah yang dimuliakan Allah, begitu besar kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga sampai-sampai Allah mengatakan bahwa aku dekat denganmu. Bahkan para ulama mengatakan dekat itu lebih dari urat leher kita. Kiasan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Jemaah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjanjikan surganya, di mana Allah menjanjikan kenikmatan dunia untuk kehidupan akhir yang abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan di kemudian kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Selalu kita mengagung-agungkan sunnah Rasulullah. Selalu kita bersalawat kepada Rasulullah juga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Dengan musahabah ini kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.